Ya, jelang match day keempat Liga Juara-Juara Asia yang akan berlaku esok antara tuan rumah Johor Darul Ta'zim melawan Kawasaki Frontale atau perlawanan kedua untuk Liga Juara-Juara Asia untuk kedua tim ini. Kawasaki Frontale pastikan JDT akan tertunduk Ahad ini, sedangkan dari JDT punya tekad untuk kecewakan lagi Kawasaki Frontale ya. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Semoga sehat-sehat semua ya. Ini selepas berbuka puasa sambil menunggu Isya dan sholat taraweh aku sempatkan karena ini ada update dari konferensi pers kedua tim yang memang kita ikuti terus untuk di Liga Juara-Juara Asia, khususnya Johor Darul Ta'zim ya, dan akan lawannya adalah Kawasaki Frontale untuk matchday kedua di pekan keempat Liga Juara-Juara Asia. Nah, di sini nampaknya selepas Kawasaki Frontale kemarin mengalami kekecewaan ya, ditambah tahan imbang oleh Johor Darul Ta'zim, sehingga Kawasaki Frontale berada di bawah JDT untuk kumpulan I sementara ini. Didedahkan dari makanbola.com, Kawasaki Frontale akan pastikan JDT terduduk Ahad ini ya, menjelang perlawanan kumpulan I Liga Juara-Juara Asia di antara Johor Darul Ta'zim dan Kawasaki Frontale malam esok. Pengendali klub Gergasi Jepun itu sudah menyuarakan keyakinan tinggi untuk memungut 3 mata penuh. Pengendali Kawasaki Frontale Toru Uniki menganggap perlawanan esok dianggap perlawanan wajib menang sebelum mensasarkan untuk menewaskan klub Korea Selatan Ulsan Hyundai sekaligus marah kepusingan seterusnya. Uniki juga tidak rela pasukannya menjadi naib juara kumpulan dan mensasarkan untuk menjadi juara kumpulan bagi memudahkan jalan untuk kemarah pusingan seterusnya. Selepas tamat perlawanan tempo hari, pemain berasa sangat kecewa apabila gagal membawa pulang 3 mata setelah seri tanpa jaringan. Saya akan pastikan keadaan ini tidak berulang. Kami perlu menang perlawanan esok dan sudah bersedia sepenuhnya bagi memastikan kemenangan berada dalam genggaman kami. Berada di tempat kedua dalam kumpulan tidak cukup buat kami untuk layak kepusingan seterusnya. Jadi kami wajib menang apabila berdepan JDT dan Ulsan Hyundai seterusnya, kata kepada Arena Metro. Uniki menjanjikan pasukan kendalinya akan lebih tajam pada perlawanan esok dan beliau akan memastikan ketumpulan penyudah pada perlawanan lepas tidak akan berulang lagi. Antara masalah yang kita lalui pada pertemuan sebelum ini ialah ketajaman di hadapan gawang lawan. Hal ini tak boleh berulang karena kita sangat perlukan kemenangan ini, kata Uniki. Perlawanan di antara JDT dan Kawasaki Frontale bakal dilangsungkan di Stadium Sultan Ibrahim pada pukul 10 malam esok waktu Malaysia. Jadi kalau waktu Indonesia itu jam 9 malam ya. Ya, aku bersyukur karena di Indonesia pun boleh tengok secara legal dari salah satu TV di Indonesia yaitu RCTI Plus ya, di aplikasi RCTI Plus. Jadi aku boleh tengok perlawanan esok ini jam 9 malam ya. Ini menarik ya, dan nampaknya memang Kawasaki Frontale selepas kemarin cukup dikagetkan dengan performa JDT ini, nampaknya ini cukup serius untuk boleh mendapatkan 3 mata di perlawanan esok melawan JDT. Tapi apakah JDT rela ya tewas di perlawanan esok? Tentu saja tidak ya. Bagaimanapun JDT ingin lolos ke pusingan selanjutnya, dan apabila lolos sebagai runner up tentu akan bertemu dengan juara grup atau juara kumpulan lain ya. Itu makin berat ya untuk lolos ke fase berikutnya. Jadi selagi JDT berada di papan atas ataupun di peringkat 1 kumpulan I, selagi momentum itu ada ya, apalagi sebagai tuan rumah, ditambah memang kemarin aja 17.000 penyokong yang hadir di Stadium Sultan Ibrahim, ini cukup memberikan teror dan juga mengenai mental pemain dari Kawasaki Frontale. Paling nggak itu yang disampaikan dari juru latih ataupun pengendali dari Kawasaki Frontale. Nah, tentu tidak gampang ya untuk Kawasaki mendapatkan 3 mata esok. Nah, apalagi statement dari Benjamin Mora ya dari JDT didedahkan dari beharian.com. JDT tekad kecewakan lagi Kawasaki Frontale ya. Misi mengkekalkan rekor tanpa kalah menjadi sasaran Johor Darul Ta'zim apabila sekali lagi bertemu klub dari Jepun Kawasaki Frontale pada aksi pusingan kedua kumpulan I, saingan juara Asia di Stadium Sultan Ibrahim malam esok. Skuad kendalian Benjamin Mora berjaya mengikat Kawasaki Frontale 0-0 pada aksi pertama Kamis lalu, sekaligus menghidupkan peluang kepusingan kalah
mati selepas ini. Bagaimanapun Mora menegaskan beberapa pemain utama yang mengharungi 3 perlawanan berturut-turut tampak keletihan, tapi keinginan untuk berada dalam kesebelasan utama tetap tinggi, malah mereka mau kekal. Pemain yang kerap diturunkan pada aksi 3 berturut-turut jelas keletihan, tapi mereka seolah-olah mengetepikan faktor itu. Sebaliknya keazaman untuk terus beraksi begitu tinggi. Saya tidak boleh menolak harapan mereka jika mereka mau beraksi. Kita akan berdepan pasukan di ranking pertama klub Asia dan semestinya ia cukup mendebarkan karena Kawasaki Frontale pasti mau menebus kekecewaan selepas terikat 0-0 menentang kita sebelum ini. Mereka memiliki pemain sayap kiri berbahaya, yaitu pemain nomor 3, Marcio Barbosa. Dia kerap melakukan larian pantas dan bijak mengelirikkan pertahanan kami. Sebab itu komunikasi antara pemain pertahanan di sebelah kanan dan tengah harus seiring bagi mengelak kekeliruan, katanya. Ya memang ya, Barbosa ini satu dari 3 player Brazil ya, ada Leandro Damião dan satunya juga Smith ya, yang memiliki kelajuan ya. Beberapa kali Matt Davis yang cukup kesulitan ya untuk menghalau laju dari Barbosa ya. Walaupun akhirnya memang tak ada kesempatan yang signifikan juga yang dimiliki oleh Kawasaki Frontale. Ditanya mengenai peranan pemain tengah, Nakso Insa yang memainkan peranan penting mengemudi posisi itu dengan tenang sehingga sering mematahkan gerakan barisan pemain tengah anak didik Oniki. Pengendali kelahiran Meksiko itu menyifatkan Insa ibarat penolong juru latih JDT apabila beraksi di padang. Nakso walaupun sudah dianggap pemain veteran di dalam skuad JDT tetapi berjiwa muda. Apabila tidak kenal arti lelah, malah dia merupakan nadi utama buat JDT, malah dapat membaca rentak permainan dan tangkas membuat keputusan apabila berada dalam tekanan. Sementara itu penjaga gol JDT Farisal Marias berharap kekebalan tonggak pertahanan yang memperagakan aksi terbaik baru-baru ini akan diteruskan karena keinginan untuk mengekalkan rekor tanpa kalah begitu menebal. Ada 90 menit perlawanan yang sengit bakal kami harungi dan saya berharap momentum corak permainan yang mantap. Ketika aksi pertama dikekalkan malah saya percaya rekan pasukan semakin sepakat untuk pamer aksi terbaik. Diri saya juga bersedia dengan corak permainan pasukan lawan yang mungkin akan melakukan rembatan bola dari luar kotak penalti. Selain perlu tangkas menghalang bola, hantaran lintang dari posisi sayap kiri dan kanan, katanya. Nah, ini Farisal Marias adalah penjaga gol utama dari JDT yang sebelumnya mengalami kecederaan dan akhirnya boleh tampil lagi ya, dan kemarin juga cukup baik aksinya. Kalau aku sendiri salut dengan Farisal Marias karena beliau ini tenang ya, positioningnya bagus ataupun timingnya tepat, walaupun secara postur sebenarnya Farisal Marias ini tidak terlalu tinggi ya, tapi dengan pengalaman, ketenangan dan positioning beliau membuat Farisal Marias menjadi penjaga gol terbaik Malaysia saat ini yang digunakan oleh JDT. Nah, untuk Nakso Insa tentu tak perlu dilakukan lagi, ini adalah sosok yang kunci dan aku juga cakap di video sebelumnya bahwa pemain terbaik di laga Kawasaki Frontale melawan JDT yang kemarin berlangsung hari Kamis 0-0 itu, pemain terbaiknya adalah Nakso Insa ya, karena walaupun secara umur tidak muda lagi, tapi Nakso Insa memang memberikan ketenangan, intercept yang bagus, membaca game yang baik ya. Pokoknya kalau bola di Nakso Insa ini menurut aku tenang lah, dan beliau juga mengatur ritmenya ini sangat bagus ya, metronom lah ibaratnya macam itu. Jadi ya layak, dan akhirnya ini juga dikaitkan agar Nakso Insa ini juga dipanggil oleh Kim Pan-gon untuk beraksi di kualifikasi Liga Juara-Juara Asia. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Itulah apa yang keluar dari sesi konferensi pers siang tadi jelang laga esok yang cukup menarik, yang cukup mendebarkan ya. Ya, kita harap semoga JDT tetap boleh mengekalkan mata, entah itu 1 mata ataupun 3 mata, agar JDT ini boleh lolos sebagai peringkat pertama kumpulan ini. Nah, menurut teman-teman prediksi skornya berapa? Tulis di kolom komentar, karena nampaknya Kawasaki Frontale besok akan habis-habisan untuk mendapatkan kemenangan dari JDT. Begitu juga JDT kembali punya asa untuk memberikan kecewa lagi buat Kawasaki Frontale. Tulis skornya di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton. Tolong bantu follow juga Instagram aku di @utamaaji ya. Kemarin di video kemarin aku bikin untuk bantu follow ada 5 orang Malaysia yang follow. Aku respect atas yang teman lakukan. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya, sia-sia semuanya. Semoga ibadahnya lancar. Ini 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan kita semoga merayakan Idul Fitri dengan senang bergembira bersama keluarga. Itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.